Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya banggakan, marilah kita sambil menunggu saatnya berbuka puasa, kita mengadakan kajian ya pada sore hari ini. Saya akan menyampaikan bagaimana menjaga kesehatan di bulan puasa. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, karena bulan puasa ini adalah bulan yang penuh berkah dan melatih kita untuk menahan nafsu, ya tentunya yang terutama ini nafsu makan, yang dimana karena setelah lapar ini seolah-olah ini nanti sudah dipersiapkan dengan yang sangat menarik semua. Oleh karena itu, mengapa tidak boleh makan berlebihan? Ya, jadi kita di dalam menjalankan puasa ini nanti pada saat, terutama pada saat maghrib atau berbuka ini, kita tidak boleh makan yang berlebihan. Mengapa demikian? Dilihat dari sudut pandang kesehatan, bahwa makanan yang berlebihan ini bisa berdampak pada tubuh kita, baik secara langsung maupun dalam jangka waktu yang panjang. Untuk yang secara langsung atau jangka waktu pendek, pada saat kita berbuka puasa atau makan dengan porsi yang berlebihan, itu akan berdampak. Pertama, dalam jangka pendek ini akan berdampak, yaitu menyebabkan lambung ini akan membesar. Kenapa? Karena lambung itu sebenarnya sudah ada bentuk lambung itu memang sudah, namun kapasitas tertentu. Namun karena makan yang berlebihan, maka lambung itu akan membesar sesuai dengan apa yang dikonsumsi oleh kita. Sifatnya karena elastis ya, lambung bisa membesar, bisa ya, ini diharapkan kita jangan berlebihan ya, porsinya ya sesuai dengan porsi begitu. Kemudian kalau lambung itu membesar, tentunya akan menyebabkan rasa ketidaknyamanan dalam perut kita. Kenapa? Karena dengan lambung membesar ini akan mendesak organ-organ yang ada di sekitar lambung itu. Sehingga merasa, orang kalau bahasa Jawanya itu suduen ya, karena terlalu banyak makan itu suduen atau sebah begitu. Nah, ini karena membesarnya lambung kita dengan mengkonsumsi yang berlebihan. Yang kedua menimbulkan efek di mana kerja lambung dan itu menjadi lebih keras atau menjadi lebih istilahnya keras, bukan berarti keras begini, tapi lebih berat kerja lambungnya itu. Biasanya akan mencerna makanan-makanan itu akan lebih banyak sehingga lebih keras dan lebih berat begitu. Sehingga pankreas dan usus ini juga akan memproduksi ya, pankreas untuk memproduksi enzim pencernaan agar dapat membantu proses pengolahan dari makanan tadi atau metabolisme tadi makanan tersebut. Ya. Selanjutnya yang ketiga ini tadi, yang kedua ada memberatkan kerja lambung dan meningkatnya produksi enzim dalam dan usus nanti perselnya, sehingga ini akan menimbulkan ketidaknyamanan juga. Yang ketiga, asam lambung akan meningkat ya, asam lambung meningkat, bisa naik ke tenggorokan sehingga ada rasa panas ya di dalam tenggorokan ini ya, tidak nyaman ya. Ulu hati itu juga merasa nyeri. Nah, ini karena apa? Karena pada saat ini lambung itu asam lambungnya akan menghasilkan banyak gas ya, dimana membuat perut semakin terasa penuh ya, menimbulkan ya rasa ketidaknyamanan, begitulah yang sering kita rasakan. Dan memang bahwa Rasulullah itu sudah mengajarkan bahwa perut ini tidak bisa diisi semuanya, harus ada 3 bagian yang ya, untuk makan sepertiga, kemudian untuk udara sepertiga, untuk minum sepertiga. Nah, itu yang paling bagus. Jadi sehingga kalau bisa harus diatur, kalau misalnya minum nanti sepertiga bagian, makan juga sepertiga,
sepertiganya untuk tadi ya udara begitu, karena gas yang diproduksi oleh asam lambung itu. Itu demikian ibu-ibu dan bapak sekalian, para pemirsa, bahwa dalam efek samping yang dekat dalam dampak dari makanan yang berlebihan. Kemudian yang kedua, untuk jangka panjangnya, jika makanan yang berlebihan bagaimana? Sudah barang tentu jangka panjang itu adanya peningkatan berat badan. Nah, ini yang paling ditakuti terutama pada ibu-ibu kalau berat badan meningkat. Oleh karena itu, mari kita semuanya bahwa selama bulan puasa ini bisa mengendalikan hawa nafsunya untuk makan sehingga bisa mempertahankan berat badan. Ya, karena dengan kenaikan berat badan ini akan berdampak pada organ tubuh yang lainnya, atau bisa terjadi obesitas atau ya kegemukan begitu ya. Dimana di sini tubuh mengolah kalori dalam makanan yang dikonsumsi menjadi energi ya. Apabila energi ini tidak dimanfaatkan dengan kegiatan-kegiatan, maka kemudian menumpuk di sini, sisa dari energi kalori ini akan diubah menjadi lemak. Nah, apalagi sehabis puasa, jika tadi makanan yang dikonsumsi berlebihan kemudian tidak diimbangi dengan kegiatan mengeluarkan energi, maka nantinya itu lemak itu akan tertumpuk di dalam tubuh menjadikan kegemukan ya, jadi akan menimbulkan kegemukan ya. Kemudian yang selanjutnya, resiko terjadinya diabetes atau ya gula ya. Orang menderita gula ini kalau makan terlalu banyak memiliki efek dalam meningkatkan resiko penyakit gula ya. Awalnya kebiasaan ini dapat menyebabkan menumpuknya lemak di dalam perut. Nah, menumpuknya lemak di dalam perut ini, kemudian begitu lemak di dalam perut menumpuk, tubuh menjadi mudah mengalami peradangan. Nah, peradangan kondisi ini lalu berujung pada resistensi insulin. Resistensi insulin, di mana kemudian pandangan ini resistensi insulin ini diproduksi oleh pankreas dan tidak mampu untuk menurunkan gula ya, sehingga menjadikan kadar gulanya tinggi. Nah, jadi itu resikonya kalau misalnya kita mengkonsumsi berlebihan. Ibu-ibu ingat bahwa dapat berisiko untuk terjadinya diabetes ya, kemudian bisa terjadinya tadi kegemukan atau obesitas, yang selanjutnya bisa berisiko untuk terjadinya penyakit jantung. Makanan secara berlebihan bisa menyebabkan kelebihan berat badan tadi ya, dan merupakan faktor risiko dari penyakit jantung ya. Penyakit hipertensi juga ya, hipertensi, kolesterol tinggi ya, faktor-faktor lain yang meningkatkan risiko penyakit jantung. Efek negatif akan semakin besar bila ya kita terlalu banyak makan junk food ya. Sekarang ini kan sudah sedang maraknya yang junk food yang mudah, yang bagi orang-orang itu ya siap saji begitu ya. Nah, itu ya, jadi makanan sumber lemak ya, ini ada juga gula tambahan dan natrium dengan jumlah yang besar ini bagi makanan yang junk food ini. Itulah risiko pada jangka panjang. Yang selanjutnya bisa mengganggu proses biologis tubuh, di mana di sini makan yang berlebihan membuat tubuh kita ini kewalahan ya. Kewalahan, organ pencernaan mengeluarkan banyak hormon dan enzim ya untuk mencerna makanan. Pankreas kemudian melepaskan banyak insulin dan membuat gula darah menjadi lebih rendah sehingga tubuh merasa kekurangan energi. Ya. Tubuh kekurangan energi sehingga tubuh merasa kurang energi ini membuat kita ingin makan terus ya. Jadi ada rasa ingin makan, rasa ingin minum ya. Jika kondisi terus-menerus ini, maka terjebak pada siklus makan yang berlebihan yang tidak ada
batasnya, tidak ada habisnya. Jadi itu. Yang terakhir adalah menimbulkan penyakit kantong empedu, di mana makan terlalu banyak ini menimbulkan efek negatif pada kantong empedu, terutama jika lemak tinggi ya, lemak mengandung kadar lemaknya tinggi, ini akan berpengaruh pada fungsi utama empedu mengurai lemak ya. Kalau sudah lemaknya tinggi, mengurai lemak ini, empedu akan bekerja lebih berat dan di mana lemak ini agar lebih mudah dicerna ya. Jadi memang ini harus hati-hati. Maka saat kita makan berlebihan, kantong empedu ini bekerja akan lebih berat atau lebih keras, lebih giat lagi ya untuk memproduksi tadi ya zat yang bisa digunakan untuk membentuk. Jadi empedu itu akan zat yang dikeluarkan dari empedu itu akan mengeras, membentuk jadi seperti batu yang menyebabkan akibatnya terjadi penyakit kantong empedu atau yang sering disebut penyakit batu empedu. Nah itu, ya itulah kaitannya dengan efek dampak dengan makan yang berlebihan. Ini menjadi perhatian bagi kita semuanya pada setiap berbuka puasa, harus bisa menahan nafsu dan bisa mengatur bagaimana pola makan, jenis-jenis makanan yang bisa kita konsumsi, terutama apabila kita sahur ya, sebaiknya kita makanan mengandung zat atau serat tinggi sehingga bisa menahan lapar. Jadi karena seratnya tinggi itu lebih lama untuk diprosesnya, sehingga ini bisa menahan lapar bagi kita. Nah, apabila ibu atau saudara semuanya nanti dalam berbuka puasa, sebaiknya memakan makanan yang buah yang segar yang mengandung gula. Gulanya itu yang dari makan, terutama pada kurma. Kurma ini banyak mengandung karbohidrat, juga gula dan seratnya tinggi. Ini sangat bagus jika ibu berbuka terutama awalnya dengan makan kurma, itu akan lebih bagus. Nanti dilanjutkan setelah sholat begitu, kemudian makan lagi. Saya kira itu kaitannya dengan bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita selama di bulan puasa. Barangkali ini kami akan mengambil satu ayat ya, mungkin yang sudah sering Bapak Ibu mendengarkan, bahwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Ya, itulah salah satu ayat yang menjadi pijakan kita, bahwa kita tidak boleh makan yang berlebih-lebihan, karena berlebihan itu sebetulnya adalah nafsu setan. Nah, jadi itu sudah menjadi pijakan kita, bahwa dalam tuntunan Al-Quran tentunya sudah ada, sehingga mari kita laksanakan makan yang sederhana namun bergizi, tidak berlebihan, memenuhi kebutuhan bagi tubuh kita agar senantiasa sehat. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kajian sore hari ini. Mudah-mudahan Ibu nanti, Bapak sekalian dan saudara bisa menikmati berbuka puasa dengan menu yang seimbang, menu yang sehat, sehingga tubuh akan terjaga kesehatannya. Insya Allah bisa menyelesaikan puasa sampai akhir. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.